warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu sedaya nggih. Rahayu. Para pemirsa Kang Toko TV yang setia selalu menemani channel ini, kami berempat berada di Padepokan Kang Toko yang sedang berjalan. Pembangunannya ini sudah hampir selesai. Insya Allah doa para pemirsa segera terrealisasi, Padepokan bisa menjadi lebih baik lagi. Ini saya perkenalkan seperti biasa Kang Bambang, terus ini sebelah saya Kang Mohtar Yudi, terus monggo Kang Daniel Hasan, Kang Daniel, panggilannya Dadan. ya, Mbak Mawar. Oke. Ini obrolan kami semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Ini kali ini kita mau nanya, saya mulai nggih. obrolan gaduh-gaduh. Nggih. Tanya ke Kang Muhtar. Nah, Ini gini Kang Muhtar, ya, tentang seputaran tarekat kita ini Syadzaliyah. Apa sih yang menjadi misi panjenengan dalam bertarekat di Syadzaliyah ini Kang? Bisa dijelaskan Kang? oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa saya masuk di Thariqah Syadzaliyah itu adalah misinya adalah mencari kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Karena apa? Menurut pemahaman saya loh ini ya, menurut pemahaman saya itu bahwa Thariqah itu bisa membawa misi kesempurnaan ketika kita hidup di dunia sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kiwet dalam Thariqah itu kan ada beberapa macam. Yang pertama, kita lalui dunia syariatnya dulu. Yang kedua, Thariqahnya. Yang ketiga, hakikatnya. Yang keempat, hasilnya ma'rifat. Kalau syariat itu pemahaman secara zahir kita, ya, mau pemahaman zahir kita, yaitu tentunya kita mengacu kepada ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana perintahnya, bagaimana. Kalau Thariqah itu adalah sebuah sistem yang itu mengajarkan bagaimana caranya kedekatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah hakikat. Hakikat itu adalah makna waro asutur. Kalau dalam bahasa Arab waro asutur, makna di belakang makna itu sendiri ya. Yang ketiga, yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat itu buah hasil atau hasilnya. Bagaimana laku ini hasilnya seperti apa, kan begitu ya. Ya itu barangkali itu ya. Iya, saya sependapat Kang. Ya. Terus ini juga kalau dibolehkan saya mau nanya lagi nih Kang tentang ini pengalaman pribadi panjenengan. Kalau nggak salah dulu panjenengan pernah bercerita bahwa sempat juga agak berpandangan lain terhadap dunia tasawuf, dunia tarekat ini. Jadi bisa diceritakan. Oh ya, ya. Supaya ini para pemirsa juga bisa mengambil hikmahnya nanti. Mamang atau bingung masih ingin bertarekat bisa makin mantap. Oh ya, ya makasih. Ya makasih. Awal dulu saya pemahamannya kan orang biasa. Orang biasa, begitu saya kenal dengan suatu golongan, saya menjadi orang yang pemikiran ya saklek dan lain sebagainya, saklek. Dan dulu saya mengharamkan orang yang berpandangan Thariqat, orang yang bertarekat itu ya saya bilang itu kurang baik ya, bukan mengharamkan, tapi dulu kurang baik. Seiring dengan waktu yang berjalan, ternyata di dunia Thariqah itulah saya menemukan hasil yang sebenar-benarnya di situ itu seperti itu. Jadi berarti yang dulu sebenarnya panjenengan cari tapi belum dipahami, sekarang mulai menemukan jawabannya. Begitu, iya itu.
Seperti itulah yang saya alami loh itu. Itu untuk pribadi saya loh. Tapi kalau dengan yang lain ya mungkin berbeda. Nah, Pak, ini kan pertanyaan saya Iya. kan pribadi kan. Iya, Ini pribadi juga saya kira bisa berlaku hampir ke semua manusia ya. karena ini esensinya adalah secara Iya. kemanusiaan kita, Iya. manusia kita sebagai pejalan kepada Iya, Tuhan. Gitu. yang jelas itu berproses ya, berprosesnya lama sekali loh itu, berproses dengan membandingkan dengan ilmu dan lain sebagainya. Ternyata di Thorekoh inilah saya bisa memahami dan untuk saya pribadi saya menemukan kesejukan dan mungkin untuk anggapan saya inilah jalan saya kan begitu. Ya inilah Tarekat itu kan artinya jalan ya. Iya. Jalan untuk menuju kepada Tuhan kita sebagai manusia. Iya. Inilah ya termasuk juga si kita kami dan jenis di sini bersepakat kebetulan jalannya sama gitu. Satu ruang satu kelas. Begitu. Satu bis yang sama. Ini saya alihkan lagi boleh ya kan pertanyaan kepada boleh. Saudara kita ini kepada Mbak Mawar ini. Ini saya juga pengen tahu ini kan biasanya pejalan tarekat itu kan sebagian besar laki-laki nih kan. Ini nanti kan beliau kan ada ini salah satu pejalan perempuan, ini banyak orang perempuan pengen masuk tapi takut gimana karena tidak ada bayangan. Nah ini kepada Mbak Mawar bisa diceritakan, monggo Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui pada saat ini wanita sudah memegang peranan yang cukup penting ya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat ataupun bernegara ya, sudah banyak wanita-wanita yang berperan. Nah kalau untuk diri saya pribadi, saya lihat dari lingkup yang kecil dulu ya, mungkin dari sisi di dalam keluarga. Di dalam keluarga perempuan ini banyak berperan dalam mendidik anak dan memberikan ketentraman ke dalam keluarga gitu ya. Jadi ada peribahasa tuh mengatakan bahwa wanita yang bahagia akan membawa bahagia di dalam keluarganya gitu. Jadi ini ibu harus bahagia dulu supaya keluarganya tentram, damai gitu. Nah kalau pengalaman saya, karena saya dulu juga awalnya dari bersyariat gitu, dan anak saya juga kebetulan sekolah di yang syariatnya cukup kuat gitu. Tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita butuh ketentraman yang sebenar-benarnya gitu, bukan hanya sekedar teori. Karena secara syariat mungkin kita akan tahu ya secara teori bahwa untuk mencapai sebuah ketentraman, kenyamanan di dalam rumah tangga itu dengan cara seperti begini sudah ada gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu gitu ya. Nah setelah akhirnya saya berproses masuk ke dalam tarekat, khususnya di Sataria, ternyata untuk menghilangkan nafsu itu ada caranya gitu loh. Di saat kita hanya menggunakan akal, mungkin untuk contoh untuk mencapai sebuah kesabaran. Hari ini kita bisa sabar, besok bisa sabar, lusa kesabarannya hilang gitu. Nah di tarekat inilah saya belajar bahwa untuk menurunkan nafsu tersebut ternyata ada caranya dengan zikir-zikir. Dan sampai hari ini saya merasakan bahwa cara ini sangat efektif untuk membawa ketentraman ke diri kita, ke diri saya sebagai wanita, sebagai ibu di dalam rumah tangga kami, dan pada akhirnya itu nular ke dalam keluarga. Jadi semua jadi ikut-ikutan merasakan kenyamanannya. Itu pengalaman saya sebagai perempuan, sebagai wanita begitu Kak. Terus bisa ditambahi kan? Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, saya sendiri sebenarnya sama perjalanan saya dengan Kang Muhtar. Awalnya dulu saya ya bisa dikatakan anak jalanan nggih. Jadi dunia saya ini lebih sering ke hal-hal yang negatif. Tapi setelah menikah saya menjalankan syariat. Kebetulan istri
seorang pelaku syariat yang taat, betul. nggih. Tapi di dalam syariat itu saya merasakan ada yang kurang. Nah, seperti itu. Kenapa kok tidak bisa membawa ketenangan yang hakiki? Nah, setelah itu saya mengenal Thoriko mulai dari 2005. Saya melalui proses pembelajaran pada beberapa Thoriko. Nah, itu mungkin karena metodenya atau karena pembelajaran melalui bahasa yang kurang saya pahami, sehingga materi-materi itu tidak saya dapatkan arahnya kemana, ngoten niku. Nah, di sini kebetulan alhamdulillah di Satariyah saya menemukan tujuan hidup itu seperti apa dan untuk apa manusia diciptakan. Ya, memang manusia itu diberi perangkat akal dan nafsu, tetapi apabila itu akal dan nafsu ini tidak tertata dan terkendali, sehingga akan membawa diri ini kepada yang tidak jelas juga, keluar dari jalur yang seharusnya. Untuk apa manusia diciptakan, sehingga dengan metode-metode zikir yang diajarkan di Padepokan Tarekat Satariyah ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit melalui proses yang agak tidak terlalu lama, tapi dengan ketekunan, alhamdulillah sifat-sifat buruk seperti amarah, nafsu-nafsu yang tidak terkendali itu bisa teratasi. Akal yang awalnya itu ngambiang-ngambiang kemana, ini sudah banyak tertata, ngoten niku. Ya, demikian berkat tarekat ya. Nggih, alhamdulillah berkat tarekat Satariyah. Satariyah. Ya. Oke, terima kasih. Ini jawabannya Kang Dadan ini juga sangat mewakili ini. Jadi pemirsa nanti bisa ambil hikmahnya, manfaatnya. Kalau memang panjenengan semua sudah ada interest dalam hati, tekadkan hati, ayo kita mari bersama belajar bareng dalam wadah majelis ini. Ini kami juga tidak promo, tapi ini kami mengajak kebaikan. Kalian atau pemirsa juga boleh memilih tarekat lain pun, yang penting kami hanya mengajak ayo kita secepat-cepatnya berjalan kepada Tuhan gitu. Terus ini kembali lagi nih ke Kang Mohtar ini. Pertanyaan Kang Mohtar ini kan dulu sebelum masuk tarikatan juga sebagai penceramah gitu nggih. Nah, pengalaman penceramah. Terus juga setelah masuk tarekat beberapa saat, beberapa waktu juga masih juga dengan penceramah. Nah, ini yang saya tanyakan, pengalaman atau apa yang dirasakan panjenengan sebagai penceramah tentang apa yang disampaikan atau yang dirasakan diri panjenengan, perbedaannya antara sebelum dan sesudah bertarekat. Gitu kan? Makasih. Memang orang menyebut kalau saya ini seorang penceramah, tapi orang loh itu menyebut, bukan diri saya itu. Jangan salahkan itu, jangan salah. Tidak ada yang disalahkan kan. Ini kan mengeksplor dari pengalaman supaya kita bisa berbagi. Gitu kan. Ya, saya cerita dulu. Untuk yang dulu sebelum saya masuk di Thoriko Satariyah khususnya ya, apa yang saya katakan itu adalah kelihatan hambar. Apa yang saya katakan itu kelihatannya hambar dan tidak saya yakini betul. Itu seperti itu. Tapi setelah saya masuk di Thoriko, bahwa apa yang saya katakan itu adalah mewakili, kata mewakili ya, mewakili pemahaman dan keyakinan saya sendiri, sehingga panjenengan bawakan itu. Iya, sehingga dengan demikian apa yang saya katakan itu punya muatan. Mantap ya, mantap dan punya misi. Ya, saya punya misi untuk bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Kalau yang dulu kita hanya menggunakan ya istilahnya
hanya perasaan tidak ikut. Sekarang menggunakan perasaan juga kalau saya masuk dan saya mengajarkan, saya berceramah, itu sekarang muatan-muatan perasaan saya, mewakili perasaan saya itu masuk di dalam materi itu. Sehingga dengan demikian secara bahasa bahwa isinya ya agak sama dengan dulu, tapi secara muatan itu lebih tajam, lebih kita merasakan dan lain sebagainya. Saya kira hanya itu yang bisa. Berarti gini ya Kang. Iya. Pada waktu sebelum bertarekat, panjenengan dalam melakukan penceramahan, materi yang panjenengan sampaikan itu berarti seakan-akan panjenengan itu melaluinya seperti hampa gitu, gitu. Ya, rasanya bisa dibilang seperti itu artinya. Gitu, gitu. Bisa. Wong saya yang berceramah sendiri kok, saya kurang apa istilahnya kurang ya, gitu ya, kok kurang muatan gitu loh, kurang muatan. Kurang yakin dengan apa itu. Ya boleh dibilang seperti itu. Jadi ini satu inputan baik ya. Iya. Bahwa setelah kita merasakan perjalanan di tarekat melalui berbagai macam laku atau tata cara zikir maupun tafakur, kita mendapatkan rasa kita yang berbeda ya. Rasanya yang berbeda ya. Rasanya kalau materinya mungkin hampir sama, rasanya beda. Rasanya beda sekarang. Penyampaiannya beda. Iya, penyampaiannya agak berbeda juga. Beda ya, kan? Iya, itu seperti itu. Ini yang kita cari sebetulnya kan di sini Kang. Ini kan untuk pembelajaran para pemirsa, Ini bukan kita menggurui para pemirsa, tapi ini kita menyampaikan, bersharing, berbagi pengalaman kan Bang ya. Jadi janganlah sungkan atau kalau ada kerentek di hati, ayolah berjalan kepada Tuhan. Monggo tarekat mana yang panjenengan pilih, yang penting bersanad muktabaroh. Jadi jangan asal-asalan, takutnya panjenengan nanti kalau asal-asalan di tengah jalan gagal karena apa? Ada kekecewaan gitu nggih kan? Iya. Nah, itu yang penting. Ya, muktabar sanadnya bersambung. Ini boleh nanya lagi nggih Mbak nggih? Nah, ini tadi kan peran pejalan wanita nih Mbak. Nah, tadi setelah panjenengan menjalani merasakan, terus ini saya pengen bertanya tentang perubahan dalam perjalanan hidup panjenengan Mbak. Meskipun itu jenengan rasakan belum lama, tapi itu pasti sangat penting buat para pemirsa karena ini untuk info sejelas-jelasnya tentang pejalan tarekat itu sesungguhnya itu bagaimana sih? Karena kata orang ada yang harus menjauhkan urusan dunia atau apa, pada sejatinya kan urusan dunia itu bisa berbarengan. Artinya bisa kita balancing, kita seimbangkan kan gitu. Nah, ini monggo panjenengan sebagai pejalan wanita ini saya minta untuk bisa menjelaskan pada pemirsa. Terima kasih. Perbedaan yang sangat saya rasakan adalah bahwa di dalam, khususnya ini di dalam tarekat Satariyah, murid kita di awal-awal saya sudah dikatakan bahwa persyaratan masuk di sini harus bahagia. Nah, ternyata setelah di dalam perjalanan bahwa ternyata bahagia ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Nah, di dalam jiwa yang bahagia gitu, itu secara perlahan-lahan hidup itu menjadi lebih tertata. Karena kenapa? Karena secara ego kita sudah mulai jauh menurun, sehingga kita tidak lagi banyak konflik baik dengan orang sekitar atau orang-orang terdekat gitu. Mungkin konflik diri sendiri ada juga ya, pasti ya. Konflik di dalam diri sendiri pada awalnya itu pasti ada gitu. Nah, cuma kita butuh proses dan bimbingan dari mursyid bagaimana untuk melawan diri sendiri, karena musuh yang terbesar itu sebenarnya adalah diri sendiri, melawan diri sendiri. Nah, setelah mendapat bimbingan dari mursyid, peperangan melawan diri sendiri itu pada akhirnya sedikit demi sedikit bisa kita menangkan gitu kan. Dengan menurunnya ego di dalam diri kita,
itu saya merasakan bahwa perlahan-lahan hidup saya jauh lebih tertata. Tertata mengikut mengalir jalannya takdir Allah. Mengalir kehidupan ibarat air mengalir di sungai gitu. Iya. Relax gitu. Iya, relax, hanya mengikuti aliran takdir yang Allah kehendaki sebagai titah dari Gusti, dan ternyata ini jauh lebih nyaman dan hidup saya jauh lebih tertata. Dan orang-orang yang di sekeliling saya, yang terutama yang terdekat seperti anak dan teman-teman, itu mengatakan bahwa kok sekarang berbeda ya gitu. Mungkin Nah, perbedaannya kira-kira gimana, Mbak? Ini menurut panjenengan mengamati toh orang-orang terdekat panjenengan, menurut mereka yang jenengan tangkap itu perbedaannya apa, Mbak? ya, kalau ini bukan kata saya ya, itu kata iya, jenengan yang tangkap dari Inge. mereka gimana kira-kira? Mungkin efek dari ikhlas gitu ya, dari ikhlas itu pengaruh ke sabar, sehingga Alhamdulillah. mungkin yang bahasa mudahnya itu udah nggak ngeyelan lagi gitu. Ya, berkurang jauh gitu ya. Berkurang jauh untuk masalah ngeyelnya, kemudian sudah banyak menghindari perdebatan gitu. Saya sudah tidak mau lagi banyak perdebatan dengan orang-orang terdekat. Dan mungkin yang paling terasa itu adalah welas asih ya. Welas asih jauh meningkat lah gitu. Sehingga karena dengan welas asih ini membuat orang lain lebih nyaman dalam bergaul bersama saya, terutama anak. Alhamdulillah. Itu efek. Langsung ya. Itu manfaat Langsung langsung. yang paling dekat yang dirasakan. Itu paling terasa. Dan secara kehidupan pun, secara baik itu ekonomi maupun sosial, itu perlahan-lahan itu tertata dengan sendirinya. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau mungkin dulunya kita berusaha sekuat tenaga ya untuk merubah semua ini, tapi terkadang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gitu. Tapi di saat kita menyerahkan diri kita pada Allah, Allah yang mengatur semuanya, pada akhirnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan gitu. Jadi tertata. Berarti gini ya, Mbak ya, menurut para penjenengan bahwa asumsi di masyarakat kalau orang bertasawuf, bertarekat, urusan dunia akan menjadi lebih terbengkalai atau berantakan. Itu berarti kan dalam hal ini bisa dibuktikan tidak terbukti gitu ya, Mbak ya. Artinya bahwa semua itu bisa tertata kalau kita juga menata jalan kita pada Tuhan. Kan gitu ya, Mbak. Pengalamannya gitu ya. Betul, sangat betul. Ini juga sekaligus juga pertanyaan juga pengalamannya Kang Daniel ini. Sampaikannya ada warna-warni untuk pemirsa ini supaya menjadi kasanah yang menarik untuk dikaji dan nanti untuk diikuti gitu loh. Monggo Mbak. Monggo Kang. Maaf. Ada Bapak. Ini slow saja ya, relax. Nah, ini podcast ini dibuat relax. Monggo Kang, silakan. Jadi saya mungkin sedikit menambahkan ya. Dalam arti urusan rezeki, pekerjaan atau berbisnis apapun bentuknya, dalam hal mencari harta, jabatan atau sejenisnya, itu di sini melalui ajaran zikir yang diajarkan oleh Guru Mursyidi Sataria itu berdampaknya luar biasa. Dalam arti memang secara konsep untuk sabar, ikhlas, nrimo ing pandum bahasa Jawanya niku itu ternyata sebelum di Toriko Sataria ini sulit. Nggih, Mbak Dewi. Betul. Jadi bagaimanapun diusahakan balik muncul lagi. Tetapi di sini alhamdulillah walaupun baru sekitar 1 tahun di Sataria, niku sabar, ikhlas, nerima padanya. Bukan berarti lepas dari dunia, tetap usaha. Hanya saja perbedaannya dunia apa yang kita dapatkan itu mensikapinya jauh berbeda. Mau kaya, mau susah. Kalau dulu dunia ada di dalam hati, sekarang ada di tangan gitu ya. Jadi ketika lepas tidak sedih ini ya. Nah, niku.
di saat susah, Kata-katanya dunia dalam genggaman. dunia Genggaman dalam saja, genggaman. leres, Nah, niku. iya. Itu angan-angan apa benar-benar jenengan merasakan gitu kan? memang Pengalaman. benar-benar merasakan, tidak ada di saat kekurangan itu tidak merasakan susah, di saat kelebihan ya Tidak sombong. tidak ya. sombong, Santai, santai, bahkan lebih cenderung ke rasa syukur. Ya. Subhanallah. Oke, alhamdulillah. Jadi semua baik dan buruk, susah senang itu ada pelajaran untuk mensadari di Thariqah Satariyah. Nah, ketika mensadari terus kita renungkan ini, ya tembus ke rasa, gitu. Jadi intinya pengalaman panjenengan itu memberi sensasi yang luar biasa itu. Alhamdulillah kepada diri pribadi, terus ke keluarga dan lingkungan. Terus ini nanti kembali lagi ke Kang Mokhtar. Iya, nih saya jawab. Bapak. Ya. Ya, lebih jelas suaranya. Ini untuk Kang Mokhtar lagi nih. Ini kan ini review panjenengan. Ini yang saya tanyakan tentang keberagaman, kehidupan dalam bangsa kita, negara kita ini kan banyak umat beragama. Iya. Mereka masing-masing punya cara mendekatkan kepada Tuhan. Iya. Tuhan itu sebenarnya kan esa, yang kita sembah, kita cari selama ini kan esa sifatnya. Nah, ini setelah panjenengan bertarekat dan sebelum bertarekat, saya pengen tanya nih Kang, dijawab pribadi panjenengan reviewnya, tanggapan atau respon panjenengan itu terhadap umat beragama lain sebelum dan sesudah tarekat itu bagaimana? Nah, ini untuk gambaran para pemirsa. Ya, maaf sekali kalau nanti saya yang jawabnya keliru, maaf ya. Ini menurut pemahaman saya sendiri ya. Begini Kang, untuk masalah perbedaan keragaman ya, bukan perbedaan, keragaman dalam agama. Kalau saya keberagaman dalam agama itu, kalau sebelum Thariqah, ketika saya memandang agama lain itu masih ada ganjalan loh ya, ganjalan, ada sekat, gitu ya? Ada sekat seolah-olah yang benar itu adalah pemahamannya sendiri. Itu dulu sehingga saya refleksinya itu adalah ketika bertemu dengan yang berseberangan dengan saya tentang keyakinan itu agak tidak familiar, ada sedikit sekat itu ya, seperti itu. Tapi ini menurut pemahaman saya loh ya, pemahaman saya itu boleh dipakai, boleh tidak, boleh setuju atau boleh tidak, kan begitu ya. Tapi setelah masuk di dalam Thariqah Satariyah khususnya, saya diajarkan bahwa keberagaman itu menjadi tipis. Artinya bahwa saya memandang orang yang berseberangan saya dalam pemahaman itu soal biasa. Soal biasa, tidak emosi dan lain sebagainya. Itu semuanya menuju kepada Tuhan, tapi caranya aja yang berbeda. Berarti boleh dikatakan dalam pandangan panjenengan, jiwa toleransi panjenengan sekarang jauh lebih besar. Jauh lebih besar sekarang. Nah, dulu itu masih agak tipis walaupun ada ya. Itu seperti itu. Berbeda ya. Pertama setelah biasa. Terus berarti pandangan itu dalam memandang itu sekarang mereka saudara-saudara kita yang berbeda jalan atau berbeda cara dengan kita itu bisa panjenengan kasihi, bisa panjenengan welas asih gitu ya kan? Jadi memandang mereka itu dengan itu saudara gitu. Artinya bahwa saya memandang dia bukan merupakan kalau dalam tanda kutip untuk ekstrim bukan musuh, tapi teman dalam
keseberangan itu seperti itu, sehingga dengan demikian dia pun berhak mendapat welas asihnya yang maha kuasa, kan begitu terdapat. Nah ya itu seperti itu pemahaman saya kan begitu sekarang. Jadi ini kan apa namanya, keberagaman ini kan jauh lebih bisa diterima. Jadi semangat semboyan dari negara kita Bhinneka Tunggal Ika sangat bisa dirasakan. Iya, setelah masuk di Torekot ini, kalau sebelumnya kan sebelumnya kan kurang bisa menerima, 100% kurang bisa menerima, sehingga kalau ketemu dengan yang keyakinannya berseberangan, seolah-olah ada ganjalan dalam hati saya itu, wah kok begitu ya, kok begitu ya, jangan-jangan tidak selamat kan begitu. Itu dulu, tapi sekarang tidak, sekarang jauh berbeda itu. Iya. Terus ini kan, itu kan dengan umat beragama yang lain. Nah, sekarang saya tanya juga, ini khususnya sesama umat Islam. Tapi kita sudah tahu umat Islam itu kan sekarang menjadi berbagai macam warna. Kita menyebut warna supaya tidak mengedepankan perbedaan. Hanya warna pandang saja yang sedikit, cara metode yang beda. Ini kan bisa dijelaskan juga nggak kan? Dan sekarang antara perbedaan, boleh dikata kalau itu Islam ada madhab atau pokoknya ini hanya sebagai gambaran saja perbedaan itu, tapi perbedaan dalam cara saja. Jadi pandangan panjenengan itu menanggapi perbedaan cara itu bagaimana? Ya, kalau dulu ada berbagai macam warna ya, bukan perbedaan ya, karena berbeda dengan warna itu berbeda loh itu. Untuk mewakili kata-kata yang kalau sulit sekali. Kalau dulu ketika bertemu dengan warna yang berbeda walaupun dalam konsep Islam itu ada ganjalan sedikit. Betul. Ada ganjalan sedikit, kok ngono ya, mbok isane ngene rapat gitu kok begitu ya penceramanya. Oh yang benar itu seperti itu. Jadi sifat ego itu masih ada dulu, pasti itu. Tapi begitu saya masuk di Torekot, ternyata itu hanya perbedaan pandangan saja. Semuanya menuju kepada yang maha kuasa, kan begitu. Makanya kita merahmati yang di situ, merahmati, mudah-mudahan dengan pemahaman dia Allah mengampuni segala kesalahan dan mengkalkulasi segala kebaikannya. Kan begitu, saya ini sifatnya jadi sifat merahmati. Sifatnya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya seperti itu. Karena apa? Lingkungan saya itu ada banyak warna di dalam Islam itu. Semuanya kita anggap saudara, tidak kita jadikan musuh. Karena apa? Ya karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya toh? Jadi alamin. Jadi siapa saja dirahmati. Kata ustadz itu. Itu juga kata ustadz, juga kata Rasul kan begitu ya. Itu seperti itu. Rasul itu diutus kan rahmatan lil alamin ya. Itu ya seperti itu. Saya bisa melakukan seperti itu ketika saya